Halo minasan, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar sobat recap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kasus misteri saat malam festival Kembang Api, di mana detektif Boy dan Kobayashi menemukan seorang korban penyerangan di suatu gang distrik Beika. Kobayashi dan detektif Boy pun diundang ke kantor pusat MPD karena menjadi saksi kasus tersebut. Kedatangan Kobayashi ke kantor MPD membuat beberapa petugas di sana mengira Kobayashi ini adalah Sato Miwako. Sebelum ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu padamkan tombol merah, like juga bila suka video ini dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Arigato gozaimasu. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Sinawal cerita Detektif Conan episode ke-583 sampai 585. Nampak di SD Titan, Kobayashi mendapatkan telepon dari Shiratori yang memberi kabar bahwa sedang ada penyerangan saat malam hari terhadap beberapa wanita secara acak. Usai itu, nampak Detektif Boy melaporkan kegiatan bebersihnya sudah selesai kepada Kobayashi. Namun Detektif Boy ngobrol mengenai rencana datang ke festival Kembang Api di Beika City nanti malam. Kobayashi pun menegaskan agar mereka datang ke festival ditemani orang dewasa. Namun ternyata Profesor Agasa ada urusan lain. Kogoro Mori juga pergi minum dengan temannya, sedangkan Ran berangkat kegiatan karate, sehingga Detektif Boy akan pergi tanpa ditemani orang dewasa. Kobayashi yang mendengar hal itu akhirnya menyempatkan diri akan menemani mereka dan janjian bertemu di depan kantor Detektif Mori. Malam harinya, Detektif Boy sudah berkumpul di depan kantor Detektif Mori. Nampaknya Kobayashi datang terlambat sehingga mereka telat melihat kembang apinya. Ayumi Genta Mitsuhiko mengeluh atas keterlambatan Kobayashi. Andai Kobayashi tidak ikut, mereka sudah berangkat dari sore. Namun Kobayashi membahas mengenai kasus penyerangan yang terjadi akhir-akhir ini. Informasi itu didapatnya tadi siang melalui telepon dari Shiratori. Ayumi nampaknya senang karena Kobayashi semakin dekat dengan Shiratori. Kobayashi pun mulai curhat dan bertanya-tanya apa Shiratori sudah punya pak. Ternyata Detektif Boy sudah pergi dari hadapan Kobayashi alias ditinggal saat curhat panjang. Kobayashi pun segera menyusul, namun dia mendengar keributan di seberang gang dan tak sengaja mendengar suara ancaman seperti "Aku akan membunuhmu", sehingga Kobayashi bergegas ke arah seberang gang itu. Di sisi lain, Haibara menyadari bahwa Kobayashi tertinggal, sehingga Conan pun kembali mencari Kobayashi. Nah, ketika Kobayashi melihat seorang terbaring di pinggir jalan, Kobayashi berusaha membangunkannya. Namun ternyata tubuh orang tersebut berlumur darah. Sontak Kobayashi teriak dan seorang lain yang kemungkinan pelakunya nampak menatap Kobayashi dari kejauhan. Teriakan Kobayashi didengar Conan sehingga mendatangi Kobayashi yang tengah kebingungan. Scene berganti keesokan paginya di kantor MPD. Nampak Takagi yang habis lembur. Dia menguap, mata pandanya juga terlihat jelas, rambut dan bajunya berantak. Nah, saat bertemu Sato langsung membereskan dasi Takagi. Namun hal tersebut dilihat oleh petugas polisi lainnya, sehingga Takagi berusaha kabur. Sato pun terus mengikutinya. Usai itu Shiratori muncul. Petugas polisi lain nampak komplain kepada Shiratori yang biasanya menjadi orang pertama yang menggalakkan penolakan hubungan antara Takagi dan Sato. Namun karena Shiratori sudah menemukan wanita lain yaitu gadis takdirnya, nampaknya Shiratori berpikir jernih dan menasehati petugas lain agar tidak bertindak berkelompok. Karena yang namanya perasaan saling mencintai tidak bisa didemo oleh siapapun. Tak lama Kobayashi dan Detektif Boy datang ke kantor MP
MPD untuk dimintai keterangan atas kesaksian mereka semalam saat menemukan seorang korban penyerangan di suatu gang distrik Beika. Di saat itu, Yumi menyapa Kobayashi dengan santainya karena mengira dia ini Miwako alias Sato. Begitu pula dengan Chiba yang salah mengira juga. Sampai akhirnya Shiratori muncul dan menjelaskan bahwa wanita berkacamata yang bersama Detektif Boy adalah Kobayashi Sensei, guru di SD Titan yang menjadi saksi kasus tadi malam. Shiratori pun langsung mengajak Kobayashi dan Detektif Boy ke sebuah ruangan meeting. Hasil investigasi polisi sementara telah diketahui korban bernama Akira. Banyak orang membencinya karena menjalankan bisnis sistem kredit yang berbunga besar. Kobayashi sendiri memberi kesaksian bahwa dia mendengar suara pelaku dan korban. Selain itu, sebelum pertengkaran mereka berlangsung, Kobayashi melihat truk yang sempat terhenti, di mana di truk itu terlihat dari kejauhan seperti angka 0 dan 9. Dan ternyata Kobayashi juga melihat bayangan wanita berambut panjang yang dikuncir kuda memakai topi berlari menjauh dari TKP. Usai itu Kobayashi ditemani Ayumi dan Haibara pergi ke toilet. Di sisi lain, Inspektur Megure ditemani Sato dan Takagi sedang interogasi 3 tersangka yang dicurigai sebagai pelaku atas penyerangan terhadap Akira. Tersangka pertama bernama Kikuna. Dia mengaku memang membenci Akira karena saat menggadaikan cincinnya, cincin tersebut dipakai oleh Akira. Lalu tersangka kedua bernama Yoko. Dia membeli piring antik seharga 500.000 yen kepada Akira. Namun setelah dicek ulang ternyata piring antik itu hanya replika seharga 300 yen saja. Memang Yoko telah menuntut Akira atas tuduhan penipuan dan menggugat uangnya untuk dikembalikan. Tersangka terakhir bernama Ryusuke. Dia meminjam uang sebesar 5 juta yen. Namun cicilan bunganya terlalu besar sehingga sempat nunggak hingga namanya terblacklist. Hasil interogasi tersebut telah direkam dan rekaman suara mereka diserahkan kepada Shiratori untuk dikonfirmasi kesaksian dari Kobayashi. Scene berganti di toilet. Nampak Kobayashi keluar dari toilet kantor MPD. Di saat itu dia melihat Sato dan Takagi yang berjalan di lorong. Kobayashi memuji kecantikan Sato dan merasa ingin menjadi polwan. Tak lama sekelompok petugas lain lewat. Mereka ngegibah Shiratori yang dulu sempat tergila-gila mengejar Sato, namun sekarang berhenti karena menemukan wanita lain yang mirip, yaitu guru SD Titan. Mendengar hal tersebut membuat Kobayashi galau, dan saat kembali ke ruang meeting, Shiratori menyetel rekaman para tersangka. Dan suara kedua wanita tersangka itu menurut Kobayashi bukan suara pelakunya. Karena tersangka ketiga pria, Kobayashi tidak mendengarkannya dan buru-buru pergi dari kantor tersebut dengan kesalahpahaman atas Shiratori yang dianggap berusaha mendekatinya sebagai pelampiasan alias pengganti Sato. Keesokan harinya, Shiratori datang ke SD Titan menemui Kobayashi. Kali ini Shiratori terus terang bahwa dirinya ingin meluruskan kesalahpahaman kemarin. Shiratori menyatakan bahwa pertemuan dengan Kobayashi bukan pertama kali, melainkan 10 tahun lalu mereka pernah bertemu di sebuah toko buku. Saat itu Kobayashi mempergoki pencuri dan atas keberanian tersebut Shiratori menjadi polisi seperti sekarang. Namun pernyataan Shiratori tidak berhasil membuat Kobayashi ingat kejadian 10 tahun lalu tersebut dan menyangkal mungkin saja gadis itu bukan dirinya melainkan Sato. Kobayashi pun langsung pergi masuk ke ruang guru meninggalkan Shiratori. Ternyata situasi tersebut disaksikan Detektif Boy sehingga mereka berkomentar, mengapa tidak menceritakan mengenai hiasan bunga sakura. Nampaknya Shiratori berusaha memancing ingatan Kobayashi dari awal sehingga menceritakan bagian mulanya saja. Hal itu jelas membuat Detektif Boy kecewa. Shiratori pun membahas para tersangka kasus kemarin, di mana Kikuna yang seorang kepala gangster, sedangkan Yoko anak pemilik perusahaan ternama, lalu Ryusuke pegawai bar yang baru saja mengalami cedera di lengan kirinya. Di saat itu Conan menyadari adanya bayangan seseorang yang mengintai diri kejauhan, sehingga Conan berkata dengan lantang mengenai jadwal Kobayashi yang harus menyelesaikan jurnalnya hingga malam hari sendirian di sekolahan. Kemudian Conan bergerak menjauh dari sekolah menyusuri jalan pulang diikuti Detektif Boy maupun Shiratori.
Dan nyatanya memang ada bayangan seseorang yang mengintai dan orang itu tersenyum usai mendengar omongan Conan. Scene berganti, malam hari. Kobayashi menerima telepon dari seorang yang mengaku petugas polisi. Dia berusaha menemui Kobayashi untuk konfirmasi mobil truk yang dilihatnya. Awalnya Kobayashi meminta besok pagi saja, namun petugas itu beralasan sebentar lagi sampai di SD Titan dan mengaku dia alum SD tersebut dan meminta bertemu di ruang musik. Nah, ketika Kobayashi beranjak ke ruang musik, dia merasa ada yang aneh dan merasa pernah mendengar suara petugas tersebut sebelumnya. Di tengah lamunannya itu, Kobayashi dikejutkan oleh seseorang. Ringkas cerita, Kobayashi masuk ke ruang musik SD Titan dan tak lama seseorang muncul di belakangnya berusaha memukul Kobayashi. Namun sebelum pukulan orang ini mendarat, dia terkena kuncian tangan dan orang tersebut dilumpuhkan. Ternyata itu Sato yang menyamar sebagai Kobayashi. Orang yang berusaha menyerang adalah Ryusuke, sedangkan Kobayashi asli didampingi Shiratori. Semua trik siasat ini bermula dari siang tadi saat Conan berteriak lantang mengenai jam lembur Kobayashi. Hal tersebut dilakukan Conan untuk memancing pelaku keluar. Lalu Conan bekerja sama dengan Shiratori dan Sato. Makanya saat Kobayashi melamun, dikagetkan oleh kedatangan mereka. Setelah penjelasan apa yang terjadi, Sato pun menyamar sebagai Kobayashi. Shiratori pun menjelaskan pasal hukum atas perbuatan Ryusuke sebagai pelaku penikaman Akira dan dikenai pasal berlapis karena berencana mencelakai Kobayashi dan membungkamnya. Di saat penjelasan tersebut, Kobayashi teringat dengan anak lelaki yang ditemuinya saat di toko buku. Ketika itu juga Shiratori berkata, akhirnya kau mengingatnya juga. Kemudian menyatakan perasaannya bahwa dirinya sudah jatuh cinta kepada Kobayashi sejak pandangan pertama 10 tahun lalu, jauh sebelum para detektif boy lahir. Raut wajah Kobayashi nampak memerah mendengar hal tersebut dan dia menjawab iya.